Halo, gue Ricky dari Watches and the Couples Company. Sekarang gue lagi di segmen Bring Us Your Records di YouTube account-nya Mirrors Records. Jadi awalnya gue koleksi vinyl itu sejak tahun 2000 ya. Ketika waktu itu gue kuliah di IKJ tahun 2000. Terus kebetulan deket banget sama Jalan Surabaya kan. Terus jadi kalau misalnya era itu gue bosen di kampus, gue jalan ke Jalan Surabaya gitu. Tapi pada saat itu toko yang tempat gue nongkrong tuh bukan tokonya Bang Lian, melainkan tokonya Opung. Karena tokonya Opung itu pada saat itu satu-satunya toko yang ber-AC. Jadi sekalian gue ngadem gitu. Nah awalnya sih sebenarnya nyari CD gitu. Tapi tiba-tiba gue ingat sepertinya plat pertama gue tuh yang gue beli maksudnya plat pertama yang gue punya itu Faris RM panggung perak. Itu gue beli di tokonya si Opung itu harganya masih kayak cuma berapa ya, 20.000 gitu tahun 2000. Habis itu dari situ terus berlanjut lah, akhirnya setiap nongkrong di Jalan Surabaya akhirnya ya sembari digging, sembari apa, terus akhirnya kenal orang-orang, terus akhirnya ketemu David Tarigan nggak sengaja juga di Jalan Surabaya. David Tarigan lagi nongkrong di tempatnya almarhum Bang Lian. Tapi pada saat itu gue nggak di tempatnya Bang Lian karena gue lagi beli tongseng di yang deket situ. Tongseng enak banget tuh. Habis itu jadi ya, dari situ sih dari tahun 2000 itu dengan pengalaman dapat plat Faris RM yang panggung perak sih itu. Sebenarnya kalau gue sih lebih karena apa ya, ketika gue koleksi vinyl tuh gue tuh selalu suka dengan ngelihat cover artwork gitu kan. Terus udah gitu cover artwork tuh gue udah tertarik. Abis itu gede gitu kan bentuknya, terus kayak kalau lo lihat bisa detail gitu. Terus sama juga kalau sejarahnya musik pertama kali bisa didengar, setahu gue tuh memang lewat piringan hitam gitu. Tapi mungkin dulu gramofon ya yang 78 RPM gitu. Dan abis itu seiring waktu ya akhirnya kan jadi lebih mengerti bahwa detail yang ada di vinyl itu beda ketika kita denger CD atau kaset gitu. Itu terus dari groove-nya, dari apa, terus akhirnya sampai edik sama suara resek-resek kayak itu gitu, yang katanya analog banget lah katanya gitu atau apapun itu. Terus habis itu ya dari situ akhirnya memutuskan untuk nggak beli CD atau kaset lagi, kecuali band-band lokal, band temen yang memang nggak ngerilis plat, baru akhirnya gue beli CD-nya. Itu sih. Kalau koleksinya mungkin sekitar berapa ya? 1000-an kali ya, 1000-an lebih gitu di rumah. Itu pun juga sempat ada yang gue jual gitu. Sekitar 500 plat pernah gue dibeli borongan gitu. Ya sisanya tinggal 1000 lah kayak kalau nggak salah di rumah. Kalau masalah genre-nya, biasanya pertama pasti gue awal-awal gue ngumpulin musik-musik yang gue dengarkan ketika gue SMA gitu ya, kayak Britpop, Britrock gitu ya. Terus alternatif, lebih yang ke situ. Habis itu seiring waktu, seiring perjalanan, umur, ketemu orang, ini itu akhirnya lebih ke spesifik gitu. Jadi karena gue pernah ada pengalaman waktu White Shoes Tour di luar tuh, di Eropa kalau nggak salah. Itu gue sempat baca gitu sectionnya, tulisannya aneh gitu, apa, the music that you never heard before gitu. Dari situ terus akhirnya ketertarikan gue sama
musik-musik di luar yang berbahasa Inggris dari situ gitu, dan ternyata sekaya itu. Plus juga apa ya, jadi lebih gimana ya, lo jadi lebih kayak banyak variasi aja dalam hidup lo, dalam mendengar gitu. Sebenarnya kan kayak kalau kayak kita mendengarkan sesuatu apapun itu ya, album siapapun itu kan kita harus kayak open banget gitu, open untuk apa yang akan terjadi di situ tuh. Sebenarnya itu sih kejutan-kejutan seperti itu yang gue cari ketika gue mendapatkan musik-musik itu. Jadi akhirnya gue mulai mengumpulkan genre Afrika pertama yang gue tahu tuh namanya High Life. Itu terkenal dari Ghana. Jadi kalau High Life itu, kalau zaman sekarang tuh High Life itu identik dengan cara permainan gitar yang kalau sekarang itu mungkin anak-anak sekarang relate-nya sama band-band kayak Vampire Weekend. Nah itu tipikal African High Life gitu. Tapi seiring waktu kayak terlalu banyak African High Life gitu, dan ternyata ada parts-parts yang membuat gue agak boring dengan High Life karena terlalu banyak repetition di situ gitu. Jadi kayak nggak straight to the point. Akhirnya gue mulai mencari lagi, baru akhirnya gue nemu lagi yang Afro gitu, lebih Afro, psychedelic Afro. Sampai akhirnya gue nemu nama yang paling orang familiar ya pasti Fela Kuti gitu. Tapi di luar itu ya ada band dari Ghana keren banget namanya Psychedelic Aliens. Ada juga band dari Benin, Orchestre Polyrythme de Cotonou gitu. Dan akhirnya dari situ habis itu berlanjut lagi gue ke Afrika Timur. Gue shock begitu gue denger pertama kali. Gue dapet satu plat di Paris yang gue nggak tahu itu siapa yang nyanyi, cuma gue tertarik aja sama covernya gitu. Ada yang main cello gitu, jadi kayak ada kayak band terus ada pemain cello, jadi gue cuma beli. Judulnya Ethiopian Music bla 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 gitu, Epilogue dia bilangnya, Epilogue. Jadi Ethiopian Jazz Epilogue gitu, jadi kayak kompilasi. Nah dari situ gue kaget lagi begitu gue dengar musik Ethiopia, kok melodinya kayak lagu-lagu Sunda gitu, kayak lagu-lagu Sunda. Itu gue aneh, kok bisa nyambung, korelasinya dari mana gitu, gue juga nggak paham. Jadi dari situ akhirnya gue tahu nama-nama Mulatu Astatke dan lain-lain gitu sih. Jadi ya habis itu ya seperti itulah berlanjut. Kalau online sebenarnya lebih enak karena kan kita di rumah gitu kan. Terus biasanya kalau misalnya kalau online ya biasanya pasti gue nyari entah di Discogs atau di Superfly Records di Jerman gitu, atau ada satu toko di Afrika, di Paris. Enaknya karena kalau misalnya online waktunya bisa fleksibel, bisa kapan aja. Terus sama mereka biasanya ngasih sampel 1 atau 2 lagu yang kita bisa dengar gitu. Sebenarnya itu, dan lebih nggak bertele-tele gitu ya kalau online. Jadi kita seperti udah tahu apa yang kita mau. Tapi kurangnya ya itu nggak berasa kayak digging ya. Kalau digging itu butuh waktu banyak, butuh waktu lebih panjang untuk nyari ya tentunya gitu. Apalagi gue biasanya kalau digging tuh butuh waktu sehari atau bisa semalaman gitu. Dan ketika emang mau digging emang harusnya perginya sendiri atau emang sama temen yang seneng digging juga, jadi sama-sama nggak merugikan mereka gitu, atau gue nggak rugiin mereka nggak rugiin gue gitu. Terus habis itu sama enaknya digging itu kita banyak ketemu hal-hal yang nggak disangka-sangka gitu, kayak ya paling standar dapat plat bagus yang lo nggak pernah akan tahu dengan harga yang sangat murah. Terus kedua yang paling penting, tiba-tiba ketemu orang nggak jelas siapa, bikin networking baru. Terus ternyata dia punya koleksi yang mungkin dia punya double-double, terus ada bisa dapat dari dia, atau terus dia juga jadi bisa tahu bahwa di Indonesia pada era tahun ya golden era ya gue nyebutnya di 50, 60, 70 itu bahkan sampai 80, Indonesia itu punya
budaya pop yang sebagus itu dengan musik yang melampaui zamannya sih menurut gue gitu. Yang bahkan banyak orang Indonesia sendiri juga kurang aware gitu sih. Jadi ya itu pro kontra aja menurut gue sih di situ sih. Kalau masalah online atau ke toko plat. Tapi sebenarnya kalau experience lebih enak datang ke toko platnya sih, digging, ketemu orang, ngobrol, kayak gitu sih. Iya, gue pernah juga waktu gue di Melbourne gitu, kalau nggak salah di daerah Northcote gitu deh. Itu ini juga aneh, gue digging, gue dikasih tahu sama orang gitu kan, sama. Jadi gue ke satu toko plat gitu, terus staffnya ngasih tahu, ada tempat yang kayak yang lo suka nih gitu. Oh gitu, di mana? Akhirnya gue dianterin tuh sama dia, tuh aneh gitu. Jadi masuk terus ke lantai 2. Pas sampai di lantai 2 terus itu workshop penjahit gitu. Jadi orang lagi pada ngejahit gitu, banyak plat, terus gue digging gitu. Itu buat gue hal-hal aneh kayak gitu sering banget didapat di luar negeri. Sama kayak di Malaysia itu, tiba-tiba gue ketemu seller ini di Armcorp, yang memang kalau Armcorp setiap weekend tuh selalu jualannya banyak plat gitu. Terus gue ketemu orang ini, bahkan gue sampai lupa dia namanya siapa sekarang. Terus dia bawa gue ke rumahnya, gue ditinggalin gitu aja berjam-jam karena dia harus jaga tokonya. Gue digging di rumah sampai gue tidur, sampai itu kayak gitu. Sama ketika gue di Afrika tuh, kalau nggak salah di Leeuwarden Island, itu gue dapat kenalan ini dari temen gue dia kolektor dan dia punya toko namanya Zudrang Records yang ngerilis Molam dan Luktong gitu. Dia punya toko plat juga. Dari dia gue kenal si orang ini di Leeuwarden Island. Akhirnya gue ke rumahnya, terus akhirnya dapat banyak koleksi. Kalau mereka nyebutnya bahasanya Creole itu ya, Creole, tapi musiknya bukan African High Life, lebih ke yang psychedelic gitu. Jadi kayak itu tadi networking dan hal-hal gila yang kita dapat ketika kita digging gitu. Lebih seperti itu sih. Sesuatu yang bagus sih. Jadi culture-nya jadi terus berputar gitu. Dan ternyata kalau sekarang kayak misalnya gue tanya beberapa toko gitu yang baru buka atau bahkan yang rata-rata gue lihat malah bertahan gitu. Terus akhirnya gue nanya kan kayak pandemi kemarin gimana, orang pada belanja aja. Terus habis itu yang lebih menarik buat gue ketika banyak yang belanja justru dari generasi yang muda gitu. Berarti kan berarti mereka awareness-nya nyampe ke situ gitu. Nyampe bahwa ya sebenarnya ini pilihan. Maksudnya gue nggak melabelkan bahwa orang harus denger plat gitu, nggak, bebas aja orang maunya apa gitu. Tapi ketika banyak anak muda yang mencari vinyl gitu, yaitu akhirnya jadi simbiosis mutualisme kan, muter tuh bagus tuh, secara bisnis yang bagus, terus secara estetika itu anak jadi oke gitu. Habis itu di lain pihak ketika ada band-band lokal yang merilis plat kan nggak gampang ya gitu. Maksudnya kita harus bawa keluar, harus masteringnya beda lagi, terus tiba-tiba belum kos kesininya, bea cukai gitu-gitu. Jadi ketika ada anak-anak yang generasi sekarang mengapresiasi itu untuk yang kayak band lokal untuk bikin, menurut gue tuh keren banget sih. Jadi mereka bisa tetap berkarya gitu, karena kalau di dan terutama menurut gue di Asia Tenggara, Indonesia gila banget sih gitu. Ada banyak band lokal yang ngerilis plat gitu. Sementara kalau kita lihat paling rata-rata cuma band Thailand yang bisa kayak gitu misalnya. Tapi itu juga jauh sama yang Indonesia. Indonesia benar-benar yang band lokalnya ngerilis plat habis ditunggu-tunggu orang gitu. Itu sih, jadi menurut gue itu hal yang bagus banget sih. Mau ngerilis vinyl tuh susah banget, makanya kadang-kadang kayak kalau kita produksi minimalnya kan harus 300 gitu. Misalnya ada satu band yang merilis 300 plat itu, terus harus kirim-kirim dari sana, ini terus tiba-tiba let's say nggak kejual kan, kasihan gitu. Lalu tiba-tiba kalau banyak yang mengapresiasi si band itu, senang, pasti percaya diri, dan untuk nextnya dia juga bisa nge-reissue lagi, atau untuk album berikutnya dia bisa ngerilis. Jadi itu bagus banget sih, bagus. Dan itu tadi punya ketika lo
ya lo musisi punya band atau lo solo, ketika lo punya lagu lo terus dirilis dalam medium vinyl gitu tuh kayak kebanggaan tersendiri, mau laku nggak laku ya. Kalau gue sih gitu kayak ada seneng aja gitu, tiada tara gitu, kayak gitu seneng banget. Kalau masalah dompet ya itu apa ditanggung sendiri lah ya gitu. Iya. Oke. Jadi di sini gue bawa sekitar 8 plat yang akhir-akhir ini emang lagi high rotation di rumah gue gitu. Kadang kalau misalnya dulu ya gue memang harus ngulik dia siapa, si senimannya ini ya, musisinya, terus dari mana. Tapi di plat-plat yang gue baru dapat ini informasinya terbatas banget gitu. Jadi kadang gue bahkan gue nggak ada beberapa yang gue nggak dapat gitu. Cuma memang secara musik gue suka banget gitu, kayak yang ini yang pertama nih, Jazz Hip Trio. Ini kalau nggak salah mereka dari Perancis. Ini gue juga nggak sengaja dapat sebenarnya. Sebenarnya gue kalau misalnya di antara band jazz dari Amerika atau dari Eropa, biasanya dari Amerika lebih terkenal ya, orang lebih tahu ya, entah Coltrane, Miles Davis atau siapa. Nah gue tuh itu gue suka, tapi gue lebih suka juga nyari-nyari yang band-band jazz dari Eropa yang nggak terkenal gitu ya. Contohnya ini gitu. Dan dari si plat ini sebenarnya semua lagu gue suka, tapi yang paling gue suka tiba-tiba pas gue denger kok melodinya kayak gue familiar gitu. Jadi mereka apa istilahnya, ngambil tema dari karya Symphonic Suite-nya Rimsky-Korsakov, judulnya Scheherazade gitu. Scheherazade itu kalau di orkestra tuh kayak karya panjang, satu karya itu bisa terdiri dari 6 bagian 40 menit gitu. Cuma memang ada tema yang paling orang ingat banget. Jadi ini si Rimsky-Korsakov juga bikin buat pertunjukan operanya Sinbad gitu. Sinbad ya bilangnya ya? Sinbad ya. Terus si lagu itu melodinya terdengar Arab gitu, cuma kalau di orkestranya itu dimainkan sama instrumennya namanya oboe gitu. Nampaknya tiba-tiba pas gue setel ini kok melodinya sama tapi ritmenya beda gitu. Kalau misalnya kalau di obonya ta tia da 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 di da 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 tia da 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 da, terus dimainin di piano, terus kayak gue ini bukannya Scheherazade gitu. Pas gue lihat, oh iya bener, judulnya Scheherazade. Iya Scheherazade. Terus habis itu gue yang anjing keren banget gitu. Tiba-tiba abis dari tema yang itu kalau nggak salah tema ini tuh ada di bagian keduanya yang dimainkan sama oboe, harpa dan cello. Habis itu diiringin sama orkestra. Terus ada bagian abis terus masuk ke bagian tema yang orang paling familiar, tam tam ta ta da ta da da da. Itu kalau pas di orkestranya itu parts itu paling enak ketika dimainin solonya sama cello. Ada partnya bagian-bagian sama cello. Ta di da dia da da dia da 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 da. Terus tapi bentuknya swing gitu. Jadi kayak udah langsung gue beli gitu. Gue nggak peduli siapa gitu. Namanya juga gue nggak ada yang gue kenal. Air Lucioni main bass. Dia nggak ada yang gue tahu. Cuma ternyata mereka dari Perancis. Habis itu pas gue lagi denger lagi ternyata ada bagian piano konsertonya Bela Bartok juga di sini gitu, di lagu yang satunya. Terus ya udah, jadi gue lagi seneng banget mainin ini gitu, karena menurut gue nggak biasa gitu. Nggak, maksudnya setahu gue banyak musisi jazz yang memainkan klasik, tapi yang paling familiar dan mainstream buat orang tuh Jacques Lossier Trio dari Perancis, dan dia memang specialty di Bach music gitu. Tapi kalau kayak Korsakov, Bela Bartok tuh jarang gitu. Jadi baru ini sih yang gue denger gitu. Ya ini, terus berikutnya ini Wild Honey.
Judul albumnya Torres Blancas, gue nggak tahu ya. Jadi gue pikir tadi ini tuh bahasa Portugis gitu. Gue juga tergila-gila banget sama bahasa Portugis, apa band atau penyanyi dari Brazil gitu yang menyanyikan Portugis. Terus pertama kali gue denger ini, gue sih sebenarnya gue nggak tahu band ini apa tadinya dari dulu. Cuma gue suka covernya, terus tiba-tiba pas gue dengar mereka menyanyikannya, gue pikir tadi tuh bahasa Portugis, ternyata bahasa Spanish gitu. Dan ternyata pas gue kulik-kulik, jadi memang ada orang Spanish gitu yang akhirnya dia dapat kerja sama salah satu membernya, apa nama bandnya? Aduh, band Inggris Astrolab gitu, apa ya? Stereolab. Astrolab yang Bandung ya. Iya, Stereolab. Iya. Jadi dia ketemu, diproduserin. Lagunya sih sebenarnya indie pop terus Sarah Records gitu, Sarah Records ala Blue Boy gitu-gitu. Tapi tiba-tiba pas dinyanyiin dengan bahasa Spanish yang tadinya gue pikir Portugis gitu, jadi terdengar beda dan apa, jadi kayak langsung kena gitu di gue gitu. Dan abis itu begitu ada satu track yang gue suka banget, judulnya Oyo de Cristal. Itu sebenarnya agak gloomy gitu. Sebenarnya secara aransemen lagu tuh gloomy, tapi entah karena keseringan dengerin lagu-lagu Portugis itu sunny gitu ya, kayaknya summer gitu. Maksud Gilberto atau siapa yang paling sadar kan, Jobim atau Os Mutantes yang psychedelic aja terdengarnya sunny banget buat gue. Tapi sebenarnya lagu ini tuh dingin banget dan dark gitu, tapi karena ketika dinyanyiin lagi-lagi yang gue pikir tadi Portugis ternyata Spanish, jadi kayak sunny gitu. Terus gitu aransemen stringnya gue suka banget. Aransemen stringnya tuh kayak nggak biasa gitu, terus ada timpani di dalamnya gitu. Ya ini salah satu juga yang gue lagi denger banget di rumah gitu. Dan kebetulan gue lagi ngerjain project musik tanaman, gue juga banyak denger dari sini gitu, apa referensi yang lumayan menarik gitu. Habis itu, nah kalau ini Ahmad Malek gitu kan. Gue sebenarnya beli gara-gara ini Arab gundul aja, ngelatih bahasa Arab gue gitu, nggak ngarang-ngarang gitu. Jadi perkenalan gue pertama sama musik-musik Arab itu dari labelnya Sublime Frequency. Itu labelnya Alan Bishop. Jadi gara-gara waktu Alan Bishop sering ke Jakarta gitu, ketemu di Jalan Surabaya, dan ternyata dia teman dekatnya David Tarigan gitu. Terus Alan Bishop itu juga dulu akrab, sebelum dia bikin Sublime Frequency dia terlibat di K Records itu yang dulu sempat mau ngerilis Nirvana sebelum ke Nirvana tuh labelnya apa ya abis? Iya, sebelum ke Sub Pop. Terus habis itu gue ketemu pada waktu dia datang ke sini sekitar tahun 14 apa 13 pertemuan gue tuh, itu dia lagi ngebawa artisnya dia juga, namanya Arlington De Dionoso gitu. Jadi dia mainnya pakai kontrabasun gitu, terus musiknya eksperimental. Habis itu sambil dia mempromosikan, kalau nggak salah waktu itu mundur dulu deh. Nah, ketika gue di Melbourne, gue abis main, gue diundang ke satu party nih di rumah. Tiba-tiba si bule-bule gila ini, ada satu orang Israel, atau orang Lebanon gitu. Gue nongkrong di tempatnya dia, terus tiba-tiba gue denger lagu Padang, judulnya Talang Denti. Emang psychedelic banget, Denti. Anjing, kok dia tau lagu ini? Gue langsung masuk ke ruangannya kan. Nah, terus habis itu dipajang tuh
Minang Psychedelic Minang bla 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 volume 1 released by itu tadi Sublime Frequency. Nah baru akhirnya gue ketemu si Alan Bishopnya yang punya Sublime Frequency di Jakarta. Dan ternyata pada saat itu dia lagi mau promoin Arlington De Dionyso sama Omar Sulaiman dari Syria ya waktu itu. Nah jadi pertama gue bersinggungan sama musik-musik Arab yang oke tuh dari si Alan Bishop ini, dari Omar Sulaiman itu kan. Habis itu Omar Sulaiman tour. Nah, habis itu baru gue nemu ada record lain. Gue beli waktu itu sebenarnya tapi bukan yang ini gitu. Gue beli kalau nggak salah Salif Keita gitu. Sesimpel karena tiba-tiba fontnya warna pink gitu, gue suka warna pink itu, gue beli aja. Terus pas gue denger di rumah, anjing keren gitu. Terus judul lagunya Islam, tapi sebenarnya dia agamanya Katolik kalau nggak salah gitu. Cuma abis itu dari situ baru ada gue masuk, baru gue nemu akhirnya Habibi Funk, tapi recordsnya namanya Jakarta Records. Terus akhirnya gue nyari-nyari ternyata nggak ada hubungannya sama Jakarta. Mereka orang-orang Jerman gitu. Akhirnya sampai terus gue nemu si Ahmad Malik ini karena menurut gue jarang ada komposer film ya misalnya lo nggak sebesar kayak John Williams atau Richie Sakamoto yang akhirnya dibikinin album khusus scoringnya dia gitu. Nah terus tiba-tiba si orang-orang Jakarta Records ini banyak nemu tape-tape-nya dia yang udah nggak, yang memang ternyata biasanya kan kalau musik film nggak pernah dirilis ya, cuma ada di film doang. Nah jadi lagu-lagu di sini nih semuanya hampir dari scoring film yang dia pernah bikin. Dan mereka Ahmad Malik ini dari Algeria atau apa? Aljazair gitu. Terus yaudah gue denger itu musik-musiknya. Pertama gue denger sih sekilas nggak ada Arabnya gitu. Lebih ke modern 70s yang banyak Hammond, Farfisa gitu. Tapi di satu sisi, ternyata ada melodi-melodi Arab di sini. Dan favorit gue di lagu ini tuh ada judulnya, ini bahasa Perancis, Le Code. Gue gak tau satu lagi ini nih, Autopsie de un complot. Jadi mungkin kayak kalau lagi di kalau lagi di filmnya mungkin lagi di otopsi kali ya, gue juga nggak tahu. Terus habis itu artworknya keren-keren gitu. Jadi pas gue kemarin order dapat dalamnya dia ada bukletnya gitu. Ini orangnya ya kayak gini, udah meninggalnya kalau nggak salah tahun 2002 apa kalau nggak salah. Terus ya lumayan banyak itu ini ya insert di dalamnya. Terus yang dijadiin stiker yang ini nih, foto ini dijadiin stiker sama si Jakarta Records itu terus lagu-lagunya menurut gue ya nggak biasa. Dan yang lebih keren lagi ternyata dia biasanya kan nggak lazim, biasanya komposer itu lazimnya adalah ketika lo seorang pemain piano dan itu standarnya lo pasti jadi komposer atau pokoknya ada piano, tiba-tiba ternyata dia pemain bass gitu. Itu biasanya kayak pasti range music yang dia pikir biasanya pasti lebih out daripada si pemain piano. Biasanya kalau pemain piano kan lo bisa ngeris semuanya, tapi kalau bass kan ada keterbatasan gitu menurut gue. Terus ya udah akhirnya gue beli ini dan emang satu album. Jadi banyak dari tape-tape yang emang nggak pernah dirilis dan kayak udah di-curate sama si Jakarta Records dan si Habibi Funk ini menjadi di 14 track yang emang keren-keren semua gitu. Kayak wah gila keren. Dan semuanya ini instrumental ya, karena kan buat scoring film gitu. Jadi ini juga lagi parah banget gue dengerin ini di rumah gitu, bener-bener yang kayak tiap hari gitu sampai inilah pokoknya kayak ini. Terus abis itu ini kali ya. Nah ini band dari Korea. Ini yang itu maksud gue kurang tahu sejarahnya atau apa, karena gimana sebenarnya bahasa Korea gitu gue nggak tahu. Terus judul apa judul bandnya nggak tahu sih. Kalau kayak covernya kan kayak tadi lu bilang apa
kalau gue sih ngeliatnya kayak band-band indie pop aja gitu, yang manis-manis gitu lagunya, mungkin kayak twee pop gitu. Ternyata pas gue denger psychedelic banget gitu, kayak intro gitar yang kayak 2 menit isinya noise, terus synth yang aneh-aneh, abis itu lagunya 7 menit gitu. Dan ternyata pas gue cari, ternyata nama bandnya Sun Ulrim. Membernya tuh saudaraan gitu, adik kakak gitu. Terus dan ternyata mereka sebesar itu di Korea, jadi kayak pionir Korean rock gitulah, tapi yang nyeleneh ke psychedelic gitu. Terus ada lagu yang gue suka, ada track gue nggak tahu judulnya, habis kayak gini gue nggak tahu apa ya judulnya. Jadi ada lah, dari 10 lagu di sini ada 4 lagu yang masuk kriteria gue gitu, yang emang gue digging banget musik-musik yang kayak gini gitu, yang apa, yang mungkin orang dengarnya cuma hanya sound atau soundscapes, tapi sebenarnya well composed gitu sebenarnya. Dan apa yang gue suka juga sound gitarnya tuh tebel gitu, productionnya. Mereka dari tahun 77. Terus tadi gue sempat googling, terakhir main tuh di tahun 2002, sebelum akhirnya salah satu saudaranya ini ada yang kecelakaan gitu, meninggal. Terus akhirnya satunya lagi aktif jadi entertainer gitulah di Korea, main film apa gitu, masih kompos musik juga buat scoring. Ini jadi Sun Ulrim, yang mereka bertiga nih saudaraan juga, apa, salah satu yang lagi gue dengerin banget. Dan terus tiba-tiba gue pernah lihat si temen gue ini yang orang Thailand, si Mafsa ini, dia ada session buat YouTube gitu, buat salah satu radio di Eropa. Dia main lagu yang sama juga, yang gue suka itu. Oh gitu, berarti habis itu gue nanya gitu ke dia, ya sama, minim informasi juga karena keterbatasan bahasa gitu. Tapi ini keren banget sih gitu. Maksud gue sayang ketika, apa ya, menurut gue kita sebagai manusia tuh udah ketutup sama musik-musik yang notabene dalam berbahasa Inggris. Maksudnya nggak salah, karena memang informasinya nggak gampang didapat juga. Tapi sebenarnya kalau lo punya waktu meluangin dikit gitu, banyak hal-hal yang lebih menarik, musik-musik yang lebih menarik gitu di luar dari yang berbahasa Inggris gitu, menurut gue. Makanya itu yang bikin gue juga jadi akhirnya terus ngulik yang kayak gini-gini sih gitu. Ini tadi Sun Ulrim dari Korea. Terus habis itu, nah ini deh. Ini sebenarnya band lokal ya. Ini salah satu band favorit gue dari Jatinangor gitu. Gue pertama kali nonton mereka tuh di acara manajer gue, Superbad. Pertama kali gue nonton, mereka baru punya 1 album waktu itu, tapi gue nggak tahu lagu-lagunya. Gue tuh seneng banget ketika nonton band, entah di dalam atau di luar negeri. Ketika gue lagi sama Wacius main di luar, tapi gue nggak tahu band itu, tapi energinya nyampe ke gue gitu. Performance-nya nyampe. Itu buat gue tuh udah kayak nilai plus gitu ya, kayak anjing ini band apa ya gitu. Akhirnya gue berusaha cari. Nah hal itu tiba-tiba terjadi juga sama band ini ketika gue pertama kali nonton di Superbad, entah volume berapa tahun lalu gitu. Terus gue gue udah ngefans lah langsung gitu. Mereka berempat gitu, gue ngefans udah kayak gue udah tergila-gila lah ngeliat mereka gitu. Anak muda bawain surf rock, tapi rasa Indonesianya nggak hilang gitu. Nah terus tiba-tiba tahun 2020, dan ternyata mereka dirilis sama Lamunai. Nah habis itu tiba-tiba Randy dari Lamunai menawarkan ke gue, mau nggak produce Depan Turas 1 lagu. Terus gue tanya mau rilisnya di mana, di 7 Inch. So gue langsung mau kan, 7 Inch gue mau gitu. Terus dia ngirim lagunya gitu. Dan di album ini memang temanya bahasa daerah gitu nih. Yang satu band dari Lombok, Sandensar gitu, bandnya Bowo dulu. Nah ternyata si Panturas ini
ngefans banget sama bandnya Bowo yang dulu. Apa namanya? Gue lupa. Southern Beach Terror. Iya. Jadi si Panturas ini emang tergila-gila banget sama Southern Beach Terror. Nah, terus abis itu jadi memang tema di kan kalau di luar ada tuh ya EP Club gitu ya. Nah kayaknya Lamuna itu lagi mau bikin kayak gitu, kayak sejenis EP Club. Akhirnya tapi yang ini temanya memang berbahasa daerah, yang ini bahasa Lombok, ya ini bahasa Sunda gitu. Terus udah datang kan, begitu lagunya nyampe di gue rombak total, ini itu segala di sana sini. Terus sampai ada parts yang ternyata drummernya itu orang tuanya tuh punya usaha wedding organizer Sunda gitu. Jadi punya pemain-pemain musik tradisinya. Ya udah tuh akhirnya berarti ada itu dong. Gue gak tahu nama alat musik ini apa, cuma gue bilangnya suling kumis ya gitu. Trompet apalah yang ada kumis kan, suling kumis gitu. Berarti si suling kumis ada nggak? Ada. Ya udah, jadi gue suruh main itu. Dan ketika surf rock, maksudnya secara surf rock kan berarti musik surf Amerika gitu, dinyanyikan dengan bahasa Sunda. Terus tiba-tiba ada si suling kumis itu, gue tuh jadi kayak ngebayangin band-band Amerika dulu pada ke Rishikares, kayak Beatles ke Rishikares, Incredible String Band ke Rishikares kan dipakein yang alat musik Indianya, ada sitarnya. Nah terus pas tiba-tiba si suling kumis ini masuk, trompet lah, gue gak tau trompet apa, itu tiba-tiba langsung jadi psychedelic banget gitu, langsung bener-bener berubah gitu, langsung kayak rasa-rasa horornya tuh berasa gitu. Dan gue seneng banget sih ketika tiba-tiba ini jadi dan dirilis di 7 Inch gitu. Makanya ini juga kayak salah satu band yang gue favoritin, dan akhirnya gue kesampaian bisa produserin mereka, terus mereka ngerilis ini gitu. Ini pengalaman gak berharga sih buat gue, dan memang hasilnya juga ya bukan karena gue yang bantuin, cuma memang bagus menurut gue. Dan tapi orang belum banyak yang dengar karena di 7 Inch lagi seperti itu. Ya ini tadi depan Turas. Terus lagi ya. Nah ini juga nih. Ini namanya Metin Alatli. Jadi dia sebenarnya terkenal sebagai organis yang main musiknya Bach gitu ya. Dari situ terus gue sempat dapat EP-nya ya, 7 Inch-nya gitu. Jadi ternyata banyak band-band Turki yang baru ditemukan sekarang, yang pada waktu itu juga sebenarnya cuma punya satu album atau satu EP gitu. Nah, cuma yang di sini tuh di-compile aja gitu, di-compile jadi satu kompilasi gitu. Sama ini nih yang sekarang aktif nih, arsip Flak ya. Flak kan bahasa Turkinya plat ya, Flak gitu. Terus mereka aktif nge-reissue. Nah salah satu ini, sebelum ini gue sebenarnya tahu musisi Turki pertama tuh Gökçen Kaynatan gitu. Itu juga aneh. Nah ini lebih absurd lagi menurut gue gitu, bener-bener kayak apa ya, buat gue tuh ketika gue denger satu hal, misalnya lo pemain synthesizer atau modular gitu, tapi ketika di lagu lo bener-bener dikasih pol-polan ini, entot nih gitu, bener-bener gak cuma isi gitu doang gitu, lo bener-bener dikasih hal yang absurd gitu. Menurut gue kayak anjing gila banget. Terus habis itu gue pernah nonton dokumenter tentang musisi tentang Flat Turki. Ada satu owner toko yang dia juga produser juga, dia bilang dulu itu semua band di Turki itu sekeren itu, seaneh itu, senggalaku itu, karena nggak ada popnya kata dia. Dan itu banyak gitu. Jadi kalau kita ke Turki tuh, entah kita di site yang Eropa atau Asianya, itu pasti banyak gitu. Dan nama-nama kayak gini akan ada lebih banyak lagi yang belum ke discover gitu. Jadi benar-benar lo dikasih experience dengar hal yang
seaneh itu dengan. Jadi gue kalau denger ini, menurut gue nggak pernah denger orang main synth seharafiah ini gitu. Tapi gue suka gitu, bener-bener yang harafiah tuh bener-bener kayak Frank Zappa tapi melodinya timur gitu, timur tengah gitu. Tapi ada sisi Eropanya gitu, jadi kayak diverse banget. Terus tiba-tiba terus dia main sitar juga di sini, si Metin ini. Terus tiba-tiba gue lihat ada nama orang Indonesia, nggak tahu tapi dia orang Indonesia apa bukan. Namanya ini pasti nama orang Indonesia nih. Dia main mana ya tadi kemarin gue nemu Dede Effendi, pasti main nama orang Indonesia kan? Tuh Dede Effendi 75. Oh ini orang Sunda nih maksudnya. Ya ini dia main apa ya gitu, gue penasaran gitu. Oh enggak ding, Dede Effendi judul lagu ternyata. Iya, gue gak tau bisa. Ini aneh banget sih begitu gue denger ini kayak wah apa ya, trippy. Tapi gue nggak bisa apa ya, berarti dia mungkin eksperimental kali ya, masuknya kayak eksperimental tapi ada psychedelicnya tapi ada klasiknya juga. Itu ini keren banget sih benar-benar. Kalau denger ini kayak pengalaman kayak udah beyond aja. Dan ternyata hal kayak gini banyak di Turki, sampai ternyata banyak penyanyi-penyanyi perempuan yang solois yang mungkin kalau di sini kayak mungkin kayak siapa ya, kayak Vina atau apa, musiknya kayak gini semua gitu, bener-bener semuanya kayak gitu. Ya lagi-lagi juga apa, minim informasi juga sih, gue nggak terlalu ngulik yang lain ya, karena menurut gue ketika ada lebih dari 3 track yang ajaib, gue udah langsung suka aja sih, pasti udah kayak gitu. Ini terus ini Mersis ya. Nah ini yang ini The Mersis, nikmatilah gitu. Kan biasanya kalau kita tahu The Mersis pasti dia band pengiring penyanyi, entah penyanyi perempuan, entah penyanyi laki-laki, entah Bob itu pernah gitu. Tapi tiba-tiba di sini dia bikin album sendiri nih, dan ini dirilis kayaknya live tuh dari Singapura kali ya, label Singapura ya kalau nggak salah. Iya, Singapura atau Malaysia gitu. Kualitas masteringnya bagus banget, beda sama kualitas mastering yang kita pernah dengar gitu. Terus beberapa lagu yang gue suka di sini, ada judulnya Disco sih yang paling gue suka banget. Judul Disco bener-bener yang disco ya gitu, harafiah. Terus habis itu ada lagi apa ya, yang instrumental terus time signature-nya ganti-ganti dari 4/4 ke 7/8 ke 5/4 gitu. Maksudnya berarti itu membuktikan bahwa orang-orang yang main musik di Indonesia pada saat itu tuh emang udah semaju itu gitu. Maksudnya itu udah nggak bisa udah nggak bisa dipungkiri bahwa emang semaju itu. Apalagi zaman dulu kan internet susah ya, maksudnya mereka benar-benar ngedigging sendiri untuk, ya pasti semuanya akan kiblatnya ke barat pasti kan, kalau nggak ke Amerika ke Inggris sudah pasti. Tapi akhirnya mereka bisa, nggak tahu ya, gue kalau dengar tetap rasa Indonesia yang apa ya, yang urban gitu tuh dapat. Indonesia yang maksudnya bukannya sentralis tapi maksudnya Jakartanya tuh dapat gitu. Begitu gue dengar kayak gitu, ada rasa yang padahal ya musik yang dimainin ya musik ya Inggris atau Amerika gitu. Tapi tidak memungkiri di luar dari lirik bahasa Indonesia itu terdapat rasa Indonesia yang sebenarnya kita juga nggak tahu apa itu gitu, karena kan nggak ada alat musik tradisinya di sini gitu. Tapi itu benar-benar mewakili mereka di sini gitu, yang memang bagus banget. Terutama tadi tuh yang lagu disco sama tadi lagu yang gue bilang banyak ganti-ganti time signature itu gitu. Terus ini terakhir juga dari Habibie Funk Jakarta Records tadi. Ini band dari Lebanon, namanya Cartago. Ini juga aneh, lo bisa ngerasa. Kalau gue sih sebenarnya awal taunya gara-gara waktu itu
kalau nggak salah gue lagi ada di satu party di mana ya? Oh, gue lagi ada di satu party di Copenhagen. Terus ada nama acaranya Distortion Festival, nama acaranya. Dia tuh ntar kayak misalnya kalau di Indonesia misalnya hari ini di Kemang sampai pagi gitu. Ntar hari berikutnya di Menteng. Jadi pindah-pindah gitu. Nah terus biasanya rave party, terus ada disco boleh di tengah jalan gitu. Tapi terus kan ada eli-eli gitu. Nah gue nemuin ada DJ mainin ini gitu. Ya terus kan kalau zaman dulu kalau Shazam nggak akan keluar kan gitu, karena dia originally dari yang 7 inch-nya gitu. Terus gue tanya akhirnya ini apaan ya gini gitu. Gue tanya, terus dia bilang oh ini gue dapet ini band Lebanon, dia bilang gitu. Habis itu akhirnya gue jadi terkoneksi lah networking baru sama DJ ini gitu, sama DJ ini. Terus dia orang Brazil. Terus habis itu gue sering terus gue dikasih tahu dia bilang kalau lo mau order lo akan susah dapet yang first press 7 inch ya, dia bilang. Tapi kayaknya ada label Jerman yang nge-reissue, dia bilang gitu. Terus habis itu udah dari itu gue nggak dapet sampai akhirnya tiba-tiba si acara itu gue nyari ada di YouTube, terus dia mainin lagu ini. Terus akhirnya ada komen gitu dari si Habibie Fang itu bahwa dia mau nge-reissue ini. Akhirnya terus gue beli itu cuma, dan emang ternyata mereka cuma punya 2 lagu gitu kayaknya gitu, satu Aleh, satu Hanen yang gue denger yang Hanen. Terus abis itu side B-nya versi instrumentalnya gitu, dan apa keren gitu, disco yang kayak dengerin Indonesia lama gitu, era Faris, Guru, Yoki gitu kayak gitu. Terus tapi ya sesekali ada dikit porsinya ada melodi Arab gitu ditaruh di situ. Terus kayak sekarang semua kalau si Habibie Fang tuh selalu ada ininya apa, ada bukletnya gitu dikasih kayak gini. Pokoknya semua alat musiknya sih modern, synth apa segala. Nah ini kadang-kadang yang goblok buat gue nih hal kayak gini, atau di kebun tebu gitu kan. Ngapain itu kayak aneh aja gitu, kayak maksudnya ini kayak gini juga kan. Mereka dari Lebanon. Sekarang kayak udah member-membernya kayak udah nggak ada sih. Tapi lagunya ya kalau consider yang nonton segini pasti mungkin pada era itu segitu besarnya mungkin mereka gitu. Oke, tadi sekian sesi gue untuk ngasih referensi yang lagi gue denger akhir-akhir ini. Kalau memang kalian suka dan berkenan, mungkin bisa di-subscribe di YouTube-nya Miller's Record. Dan selamat menikmati. Terima kasih.